Anak-anak Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Shalom. Semoga damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua tadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari Minggu ini kita masuki hari Minggu yang keempat di masa Advent. Kita sudah melakukan persiapan-persiapan menyambut kedatangan Tuhan di hari Natal. Kita diundang untuk semakin semangat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita semua pernah menjadi orang yang mengalami yang disebut krisis, situasi yang mencemaskan, ketakutan, betul? Atau semua baik-baik saja? Dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan Ahaz, seorang raja Yehuda yang ketakutan. Raja Ahaz menolak meminta tanda karena dia kurang percaya, kurang iman. Saat kitab ini dituliskan, Raja Ahaz sedang ketakutan karena ancaman perang. Melalui Nabi Yesaya Tuhan menawarkan bantuan. Mintalah suatu tanda. Namun Ahaz menolak dengan alasan yang seolah-olah saleh. Ia tidak mau mencobai Tuhan. Padahal sebenarnya ianya tidak percaya pada Tuhan. Ahaz lebih mengandalkan kekuatan politik dan militer daripada sabda Allah. Seringkali kita juga seperti Ahaz, saat masalah datang, apapun, kita seringkali juga kurang beriman. Hati kita sebenarnya harus mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin bersemangat percaya pada Tuhan. Namun kadang-kadang kita punya alasan seolah-olah saleh tidak mau merepotkan Tuhan. Karena kita tidak yakin benar bahwa Tuhan dapat menolong. Ada yang mengandalkan aliansi dengan dukun, dengan klenik, dengan cara-cara penghidupan yang tidak sesuai dengan iman. Ada yang memperdagangkan orang, bayi, perjudian, korupsi, seks, merampok, dan sebagainya. Berbeda dengan Ahaz, kita melihat sosok Yusuf yang menjadi model kita orang beriman dalam menghadapi krisis, termasuk kecemasan, ketakutan karena peristiwa yang dialami Maria. Kita bisa membayangkan perasaan Yusuf yang mendapati Maria tunangannya hamil, bukan oleh karena dirinya. Secara hukum ia punya hak untuk mempermalukan Maria, namun Yusuf seorang yang tulus hati. Saat malaikat datang dalam mimpi dan berkata, "Jangan takut," Yusuf tidak membantah. Ia tidak minta penjelasan logis panjang lebar. Injil mencatat dengan indah, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Yusuf mengajarkan kepada kita semua bahwa iman bukan berarti memahami segalanya, melainkan mempercayai siapa yang memegang segalanya. Yusuf merelakan rencana atau melepaskan rencana masa depannya demi rencana Allah yang lebih besar. Sebagai keturunan Raja Daud dari suku Yehuda, dia pasti telah mempelajari nubuat Nabi Yesaya yang menjanjikan penyelamat, Sang Emmanuel.
Immanuel berarti Allah menyertai kita. Ini bukan sekedar nama, bukan sekedar gelar, melainkan janji bagi umat Allah, umat manusia yang mengandalkan Allah, yang sering disebut kaum miskin Yahweh, yang mengharapkan Allah, mengandalkan Allah. Yusuf dan Maria adalah bagian dari kaum miskin Yahweh, umat Allah itu. Di dalam palungan Bethlehem yang kotor, yang sudah disiapkan kalau di sini ya, Allah menyertai kemiskinan kita manusia. Di dalam kegelisahan Yusuf, Allah menyertai keraguan kita manusia yang kadang mengalami ketakutan, keraguan, dan krisis. Dalam hidup kita sehari-hari, Allah menyertai setiap saat hidup kita dengan duka dan kecemasan kita, memberikan harapan dan kegembiraan untuk mengatasi krisis bersama Allah. Dan itulah juga yang dialami oleh Santo Paulus. Dia dipanggil menjadi utusan Tuhan. Dia dipanggil menjadi alatnya Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Kalau kita semakin beriman, tidak seperti Ahaz, tetapi semakin beriman seperti Yusuf, seperti Paulus, kita menjadi orang-orang yang semakin menjadi milik Tuhan sendiri. Menjadi milik Tuhan, mau dipanggil Tuhan, dikuduskan Tuhan, dan diutus. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang Tuhan minta dari kita di Minggu Advent ini? Seperti Yusuf, mari kita lepaskan ego dan rencana pribadi kita jika menghalangi rencana-rencana Tuhan untuk mengembangkan kehidupan kita. Kalau kita mau tumbuh berkembang menjadi orang yang semakin baik, keluarga yang semakin baik, selalu ada hal-hal yang harus kita lepaskan. Kebiasaan buruk, kemalasan, kecenderungan iri hati, benci, balas dendam, dan sebagainya. Janganlah seperti Ahaz yang menutup diri. Mari kita lihat sekeliling kita. Tuhan sedang bekerja melalui kebaikan sesama kita, melalui sabdanya, melalui Ekaristi yang menjadi santapan jiwa yang mempersatukan kita dengan Tuhan dan satu sama lain sebagai gereja. Juga melalui tanda yang disebut sakramen pengampunan. Selama minggu-minggu kemarin, umat Allah banyak yang mengaku dosa. Lalu ada satu umat yang bertanya pada saya, Romo, apakah hanya jemaat yang harus mengaku dosa? Bagaimana dengan romonya? Kayaknya ini orang pindah dari gereja Protestan. Mungkin suka protes ya. Mempertanyakan ya. Gimana romonya? Tenang Bu, tenang. Romonya juga umat Allah. Romo itu bagian dari jemaat. Jadi pasti ngaku dosa. Paus pun punya bapak pengakuan. Paus pun mengaku dosa. Kita semua menyiapkan diri dengan pengakuan dosa itu menjadi orang-orang yang semakin mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri kita sendiri. Di sisa waktu persiapan Natal ini mari kita berdoa, tidak hanya sibuk dengan persiapan fisik, baju baru, makanan enak, tetapi juga sibuk mempersiapkan hati yang berkata, Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu, seperti yang dilaksanakan oleh Santo Yusuf. Selamat menyambut Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan memberkati.